ketiga yaitu memandang mahram, memandang mahram dan amat yang statusnya itu menikah. Mahram seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, artinya adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah selamanya. Perempuan-perempuan yang haram dinikah selamanya, baik dari jalur nasab, nasab seperti misalnya ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, itu dari jalur nasab. Itu mahramiyah, perempuan mahramiyah dari jalur nasab. Itu hukumnya haram untuk dinikah, namanya perempuan mahramiyah. Atau dari jalur susuan, radha'ah. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wathani lan utawi kang kaping pindho iku nadharuhu ningaline wong lanang ila zaujatihi maring bojo wadone rajul, aw amatihi utawa amate rajul, budak wadone rajul. Fayajuzu mongko wenang apa ayan dzura yen to ningali sapa rajul ila ma maring barang adal farji kang sakliyane farji min huma sangking karone zaujah au amat. Wa tsalitsu lan utawi kang kaping telu iku nadharuhu ningaline wong lanang ila zawati maharimihi maring pira-pira wadon kang duweni mahrami rajul, aw amatihi utawa amate rajul al-muzawwajati kang den nikahaken. Fayajuzu mongko wenang fima wenang ningali fima ing dalem barang adama kang sakliyane barang baina surrati kang ing dalem antarane pusar warukbati lan dengkul. Warabi'u lan utawi kang kaping papat iku an-nadharu ningali li ajlin nikahi krana arae nikah. Fayajuzu mongko wenang apa ningali ilal wajhi maring wajah wal kaffaini lan epek-epek loro. Wal khamisu lan utawi kang kaping 5 anna iku an-nadharu ningali lil mudawati kanggo berobat. Fayajuzu mongko wenang apa ningali ilal mawadhi maring pira-pira panggonan allati kang yahtaju kang butuh sapa rajul ilaiha maring mawadhi utawa allati. Wasadisulan utawi kang kaping 6 an-nadharu iku ningali li syahadati krana persaksian aulil muamalati utawa krana muamalah. Fayajuzu mongko iku wenang apa an-nadharu ningali ilal wajhi maring wajah khosatan kelawan khusus. Wasabi'u lan utawi kang kaping 7 iku an-nadharu ningali ilal amati maring amat inda batiya'iha ing dalem nalikane tuku amat. Fayajuzu mangka iku wenang ilal mawadhi maring pira wenang ningali ilal mawadhi maring pira-pira panggonan allati kang yahtaju kang butuh sapa rajul ila taklibiha
ila taqlibiha maring malik allati. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan tentang rincian hukum memandang, memandangnya seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Tetapi ada hal yang tersisa dari pembahasan kemarin, yaitu tentang suara perempuan. Kita telah sampaikan kemarin bahwa aurat seorang perempuan itu artinya di hadapan laki-laki ajnabi adalah seluruh badannya selain wajah dan kedua telapak tangan. Menurut pendapat yang kuat, yang lebih kuat adalah seluruh badannya selain muka dan kedua telapak tangan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, suara perempuan itu tidak termasuk aurat. Tidak haram bagi seorang laki-laki untuk mendengarkan suara perempuan. Misalnya ada seorang perempuan yang berbicara, maka kita boleh mendengarkannya. Ketika misalnya ada seorang perempuan yang membaca Al-Quran, qiraat misalnya, maka kita boleh untuk mendengarkannya. Baik suaranya itu merdu atau tidak merdu misalnya, maka kita boleh untuk laki-laki boleh untuk mendengarkannya. Kenapa? Karena suara perempuan itu bukan aurat. Pendapat yang mengatakan bahwa suara Al-Quran, suara perempuan itu adalah aurat, ini pendapat yang tidak benar. Kenapa? Karena banyak dalil yang menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukan aurat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qulna qawlan ma'rufa, wa qulna qawlan ma'rufa, dan berkatalah kalian wahai para istri-istri Nabi, qawlan ma'rufa, dengan perkataan yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukanlah aurat. Kemudian juga ada dalam sebuah hadis bahwa Al-Ahnaf bin Qais, salah seorang sahabat Nabi, itu pernah berkata, sami'tul haditha min fi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, fama sami'tuhu kama sami'tuhu min fi Aisyah. Aku telah mendengar hadis dari mulut Abi Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan aku tidak mendengar hadis sebagaimana yang telah aku dengar dari mulut Aisyah radhiyallahu anha. Artinya Al-Ahnaf bin Qais, beliau mendengar hadis dari Rasulullah. Artinya Sayyidah Aisyah berbicara meriwayatkan sebuah hadis yang kemudian didengar oleh seorang laki-laki namanya Al-Ahnaf bin Qais. Nah, seandainya suara perempuan itu aurat, tentu Sayyidah Aisyah tidak akan mengajar kaum laki-laki. Tetapi nyatanya Sayyidah Aisyah itu ternyata para muridnya, bahkan sampai sekarang kalau dalam mustalahul hadis, dalam ilmu hadis, Sayyidah Aisyah itu adalah di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Selain Abu Hurairah, Ibnu Umar misalnya dan lainnya,
Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau adalah di antara yang terbanyak periwayatan hadisnya. Dan perawi yang mendengarkan hadis dari Sayyidah Aisyah itu adalah kebanyakan juga para laki-laki. Artinya muridnya Sayyidah Aisyah itu banyak yang laki-laki. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kalau suara perempuan itu bukan aurat. Seandainya suara perempuan itu aurat, tentu Sayyidah Aisyah hanya mengajarkan hadis kepada siapa? Ilmu agama kepada kaum perempuan saja, nggak ada muridnya yang laki-laki. Tetapi murid Sayyidah Aisyah sangat dikenal itu banyak sekali dari kaum laki-laki. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu istri Rasulullah yang sangat mendalam ilmu agamanya, sehingga beliau adalah tempat salah satu sahabat yang menjadi tempat rujukan dari para sahabat lain di dalam belajar ilmu agama dan dalam belajar hadis. Maka seandainya aurat perempuan itu aurat, tentu beliau akan fokus kepada kaum perempuan, tidak kepada kaum laki-laki ketika dia menyampaikan hadis atau menyampaikan ilmu-ilmu agama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi perempuan boleh mengajar laki-laki, boleh mengajar, misalnya mengajarkan ilmu agama, perempuan mengajar laki-laki itu diperbolehkan, tidak ada larangan dalam syarak. Kalau kemudian sebuah pondok pesantren menerapkan suatu peraturan bahwa laki-laki boleh mengajar perempuan, yang perempuan nggak boleh mengajar laki-laki, itu peraturan manusia. Peraturan manusia. Bisa saja seseorang membuatnya tanpa seseorang misalnya mengharamkan, haram misalnya perempuan, dia mengatakan haram bagi perempuan mengajar laki-laki, itu yang nggak tepat. Tetapi kalau dia membuat peraturan demi kemaslahatan, menurut dia perempuan nggak boleh di pondoknya mengajar laki-laki, maka jangan sampai kemudian dijadikan sebuah keyakinan bahwa seorang perempuan itu haram, dikatakan haram untuk mengajar laki-laki. Karena nyatanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengajar kaum laki-laki, para muridnya banyak dari kalangan laki-laki. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalil yang lain, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berjalan di sebagian jalan di Madinah. Ketika itu beliau mendengar banyak perempuan-perempuan yang sedang bernyanyi-nyanyi. Ada perempuan yang sedang nyanyi, suka nyanyi perempuan. Dia sedang nyanyi-nyanyi memuji-muji Nabi, mengatakan nahnu jiwar min banin Najjar ya habbadha Muhammadun min jar. Memuji-muji Nabi sebagai tetangga yang sangat mulia dan yang sangat baik. Rasulullah mendengar perempuan-perempuan berkumpul sedang nyanyi-nyanyi memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengar nyanyian ini, Rasulullah tidak marah, Rasulullah tidak mengingkari apa yang dia lakukan. Rasulullah tidak mengatakan misalnya, kamu jangan nyanyi-nyanyi, ada kaum laki-laki di sini, jangan nyanyi-nyanyi begitu, suara kamu itu aurat. Tidak mengatakan begitu. Tidak mengatakan aurat, awas, nggak seperti itu. Karena sebagian ada orang, kalau ada perempuan yang misalnya membaca Al-Quran atau nasyid, mendendangkan nasyid Islami, kemudian suaranya merdu, ada sebagian laki-laki kadang awas, aurat. Nah, itu sesuatu yang tidak tepat. Nabi sendiri tidak seperti itu. Ketika mendengar ada sebagian perempuan yang bernyanyi,
memuji-muji Nabi, beliau tidak mengatakan bahwa itu aurat, maka diamlah kalian, jangan menyanyi di hadapan laki-laki. Rasulullah tidak seperti itu. Tetapi bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wallahi inni la uhibbukunna, wallahi inni la uhibbukunna." Artinya, demi Allah, sesungguhnya aku betul-betul mencintai kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu bukan sesuatu yang mungkar. Perempuan mengeraskan suara di hadapan laki-laki itu bukan sesuatu kemungkaran. Nah, tentu yang dimaksud di sini adalah jika perempuan itu mengucapkan ya suara-suara yang tidak melanggar ketentuan syarak. Jika dia nyanyi tapi nyanyian yang buruk, ya jelas itu diharamkan. Tetapi kalau nyanyiannya itu adalah pujian-pujian terhadap Nabi, nyanyian-nyanyian nasyid yang islami, yang isinya tentang ilmu-ilmu agama, tentang akidah misalnya, maka itu bukan sesuatu yang diharamkan, bukan sesuatu yang mungkar, bukan. Nah, berbeda halnya kalau misalnya seorang perempuan dia nyanyi, tetapi lagunya lagu-lagu yang bertentangan dengan syarak, misalnya lagu-lagu yang membangkitkan syahwat bagi orang yang mendengarnya. Dia bernyanyi, tetapi isi lagunya itu apa? Lagu-lagu yang porno misalnya, yang berisi mengundang syahwat bagi orang yang mendengarnya. Maka ini tentu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Atau lirik-lirik lagunya yang bertentangan dengan syarak, sebagaimana banyak kita temui pada masa sekarang. Ada banyak orang yang kemudian dia bernyanyi, kemudian isinya bertentangan dengan akidah. Karena apa yang mengharang lagu itu mungkin nggak pernah belajar ilmu agama. Terkadang perkataan yang kufur, terkadang perkataan yang maksiat, terkadang perkataan yang tidak seharusnya diucapkan karena bertentangan dengan syarak. Jadi nyanyi pun harus ada ilmunya. Jangan sampai lirik lagunya itu bertentangan dengan agama, apalagi sampai perkataan-perkataan kufur. Banyak sekali sekarang lagu-lagu itu berisi kekufuran. Ini yang harus diwaspadai. Tidak setiap lagu yang enak didengar kemudian kita boleh menyanyikannya. Hanya lagu-lagu yang yang tidak bertentangan dengan syarak, itu yang diperbolehkan. Itu pun juga alat musiknya harus diperhatikan. Kalau alat-alat musiknya yang dipakai adalah alat-alat musik yang diharamkan, tentu itu diharamkan karena memang alat musik itu haram untuk dipergunakan. Ini sudah mungkin rincian tentang hukum ini tidak kita bahas, tentang musik tidak kita bahas dalam pertemuan kita. Yang intinya bahwa alat-alat musik yang seperti gitar, seruling, itu biola, itu adalah alat-alat musik yang diharamkan. Sementara alat musik seperti misalnya rebana, bass, itu sesuatu yang diperbolehkan. Ada rincian yang dijelaskan oleh para ulama. Tidak mutlak, alat musik itu tidak mutlak haram seluruhnya, juga tidak mutlak halal seluruhnya. Ada alat-alat musik yang diharamkan dan juga ada alat-alat musik yang dihalalkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada pendapat yang mengatakan suara perempuan itu aurat, maka ini jelas bertentangan dengan apa yang tadi telah kita sampaikan, baik dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan wasani. Kita berbicara sekarang masih tentang perincian hukum memandangnya seorang laki-laki terhadap perempuan
Yang kedua adalah seorang laki-laki memandang istrinya dan amatnya. Memandang istri, badan istri, atau memandang badan amat. Amat itu adalah budak perempuan milik dia. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa seorang amat atau budak perempuan itu boleh bagi ini yang tidak dinikahkan dengan orang lain. Jadi dia punya budak, statusnya tidak muzawwajah, tidak dinikahkan. Maka kan diperbolehkan bagi sayyid untuk beristimta dengan perempuan tersebut. Boleh untuk menggaulinya tanpa dinikahi. Maka di sini hukumnya sama dengan istri. Hukumnya sama dengan zaujah atau istri. Bagaimana ketentuan memandangnya? Dalam kitab ini disebutkan bahwa boleh bagi laki-laki memandang seluruh badan istri dan amatnya selain kemaluannya. Ini disebutkan dalam kitab ini. Meskipun pendapat yang kuat itu mengatakan bahwa jadi yang pasti bahwa sebelum kita mengarah yang tadi pendapat dari ulama yang lainnya, yang pasti bahwa boleh bagi laki-laki itu melihat bagian tubuh istri dan istri dan amatnya, meskipun bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Yang dalam kitab ini dikecualikan bagian kemaluannya. Tetapi pendapat yang ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad, yang bisa dibuat sebagai pegangan, bahwasanya boleh memandang kemaluannya, tetapi makruh, dimakruhkan. Jadi di sini ada berapa? Ada dua pendapat. Pendapat yang disebutkan dalam kitab yang kita baca, Matan Abi Syuja, Matnul Ghayah wa Taqrib, tidak boleh bagi laki-laki memandang kemaluan dari istrinya atau amatnya. Dan pendapat ini oleh sebagian para ulama dipandang sebagai pendapat yang lemah. Pendapat yang mu'tamad, yang kuat, yang bisa dibuat sebagai pegangan adalah bahwa suami atau laki-laki boleh memandang seluruh badan istrinya atau amatnya tanpa terkecuali, termasuk memandang kemaluannya, farjinya, itu diperbolehkan. Tetapi makruh. Makruh artinya sebaiknya bagi suami untuk tidak melihat bagian kemaluannya. Tetapi selain itu maka tidak dimakruhkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hadis yang beredar bahwa dikatakan dalam hadis itu memandang kemaluan itu bisa menyebabkan kebutaan. Jadi kalau sering-sering seseorang ini beredar, sering-sering atau memandang sekali terhadap kemaluan istrinya atau kemaluan siapa, maka itu akan bisa menyebabkan orang yang memandangnya buta matanya. Maka hadis ini hadis yang ghairu sabit, hadis yang tidak sabit, artinya nggak ada sanad yang jelas, sehingga ini bukan hadis. Termasuk Ibnul Jauzi itu, Al-Hafidh Ibnul Jauzi itu menyebut hadis ini sebagai bagian dari hadis-hadis palsu atau hadis maudhu'. Artinya kita tidak bisa meriwayatkannya, apalagi menjadikannya sebagai dasar untuk mengatakan bahwa
melihat farji seorang perempuan itu bisa menyebabkan kebutaan. Nah, nyatanya banyak juga yang sudah melihatnya juga nggak buta-buta, karena memang hadisnya itu tidak sabit, tidak sabit. Tetapi sebaiknya memang dihindari karena apa? Karena itu hukumnya makruh. Jika tidak ada hajat, makruh ini jika tidak ada hajat. Jika ada hajat, maka itu tidak dimakruhkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada hajat misalnya sakit di bagian kemaluannya, kemudian suaminya yang mengobatinya, berarti ada hajat, maka tentu hukum makruh itu kemudian menjadi hilang. Kita lanjutkan, wasalisu nazaruhu ila zawati maharimihi au amatihi al-muzawwajah, atau dalam nuskhah yang lain al-mutazawwijah. Yang ketiga adalah memandangnya seorang laki-laki pada perempuan-perempuan yang menjadi mahram dia, atau memandang amat yang statusnya menikah dengan orang lain, menikah dengan orang lain. Jadi yang pertama kemarin apa? Hukum memandang laki-laki terhadap perempuan ajnabiyah. Yang kedua, hukum memandang laki-laki terhadap istri dan amatnya yang statusnya tidak menikah tetapi single. Kemudian yang ketiga yaitu memandang mahram, memandang mahram dan amat yang statusnya itu menikah. Mahram seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, artinya adalah perempuan-perempuan yang haram untuk dinikah selamanya. Perempuan-perempuan yang haram dinikah selamanya, baik dari jalur nasab, nasab seperti misalnya ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan, itu dari jalur nasab. Itu mahramiyah, perempuan mahramiyah dari jalur nasab. Itu hukumnya haram untuk dinikah, namanya perempuan mahramiyah. Atau dari jalur susuan, radha'ah, seperti ibu susuan, nenek susuan, anak susuan, kemudian saudara perempuan susuan, itu adalah juga mahramiyah, perempuan mahramiyah dari segi radha'ah, susuan. Atau dari musaharah, dari pernikahan, misalnya ibu mertua, atau misalnya istrinya ayah, itu dari sebab perkawinan atau menantu perempuan. Ini adalah mahramiyah disebabkan oleh musaharah. Nanti mungkin akan ada pembahasan secara khusus dalam kitab ini. Tetapi sekedar kita mengetahui karena kita akan menjelaskannya. Jadi terhadap perempuan-perempuan mahramiyah, artinya perempuan yang haram untuk dinikahi alat ta'bid selamanya, ini memiliki ketentuan khusus. Karena ada juga perempuan yang haram dinikah itu tidak untuk selamanya, tetapi untuk sementara waktu. Misalnya saudara perempuannya istri, itu haram untuk dinikah jika kakaknya masih jadi istri kita. Tetapi jika kakaknya sudah tidak menjadi istri kita, misalnya sudah diceraikan atau sudah meninggal, maka adiknya bisa dinikahi. Itu berarti apa? Haram dinikah sewaktu masih kakaknya statusnya adalah istri kita. Demikian juga bibinya istri. Bibinya istri itu haram dinikah selama keponakannya ini menjadi istri kita.
Tetapi ketika istrinya itu sudah, keponakannya sudah tidak menjadi istri kita, maka bibi itu boleh untuk dinikah. Maka dia adalah tidak disebut sebagai perempuan mahramiyah. Sehingga nggak boleh misalnya seorang laki-laki misalnya dia berkholwat dengan saudara perempuan istri, hanya berduaan dengan saudara perempuannya istri, itu tidak diperbolehkan. Apalagi kemudian karena sebagian ada yang salah paham, mentang-mentang oh itu nggak boleh dinikah, kemudian menganggap itu sebagai mahram, kemudian ketemu kemudian terkadang saling berciuman, dalam sebagian daerah dianggap oh ini saudara sendiri, saudaranya istri dan sebagainya, atau saling kemudian berkholwat, berduaan dengan saudara perempuan istri, itu tidak diperbolehkan karena itu bukan mahramiyah, meskipun dia haram dinikah saat itu karena karena kakaknya masih menjadi istri dia. Sehingga sering terjadi sesuatu yang buruk. Misalnya seorang laki-laki kemudian dia berselingkuh dengan adik istrinya dan seterusnya, karena memang statusnya itu dia bukan mahram, bukan mahramiyah bagi dia, meskipun pada saat itu haram untuk dinikahi karena kakaknya masih menjadi istrinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana hukum memandang perempuan-perempuan mahram, memandang ibu, memandang anak perempuan, memandang saudara perempuan, atau memandang amat yang berstatus sebagai istri orang lain, menikah. Kemarin seperti yang sudah kita jelaskan, bisa saja seorang amat itu dinikahkan oleh tuannya dengan laki-laki lain sesama budak, dengan laki-laki yang juga budak, atau dinikahkan dengan orang yang merdeka. Nanti anak dari perempuan itu menjadi budak bagi tuannya yang memiliki budak tersebut. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Atau tidak dinikahkan, budaknya tidak dinikahkan tetapi digauli sendiri oleh sayyidnya, itu juga bisa terjadi. Nah, seperti yang pada nomor 2 tadi. Sekarang pada yang nomor 3, amatnya itu statusnya adalah menikah. Maka di sini boleh bagi laki-laki untuk memandang bagian badan perempuan mahram atau amat yang berstatus menikah selain bagian di antara pusar dan lutut. Jadi kalau kita melihat ke ibu kita atau anak perempuan kita atau saudara perempuan kita, maka kita boleh memandang bagian di atas pusar dan boleh memandang bagian di bawah lutut. Sedangkan memandang ibu, anak perempuan atau saudara perempuan bagian tubuhnya di antara pusar dan lutut, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, ini penting. Nah, sehingga bagi perempuan harus bagi perempuan di hadapan laki-laki yang mahram jangan sampai membuka bagian di antara pusar dan lutut. Tetapi kalau misalnya di atas pusar, maka itu diperbolehkan, tetapi bagi laki-laki mahramnya tidak boleh memandangnya dengan syahwat. Tidak boleh memandangnya dengan syahwat. Misalnya ada seorang anak perempuan, dia punya anak kecil, kemudian dia mau menyusui anaknya. Kemudian di situ ada bapaknya, ada ayah dari perempuan itu. Maka boleh bagi perempuan itu menyusui anaknya dengan membuka misalnya payudaranya untuk menyusui anaknya
sedangkan di depannya ada bapaknya, itu diperbolehkan. Kenapa? Karena itu di atas pusar. Hanya saja bapaknya nggak boleh melihatnya dengan syahwat. Jika dia melihatnya dengan syahwat, maka yang berdosa adalah bapaknya itu. Atau misalnya dia menyusui anaknya di hadapan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya berarti dia punya adik laki, punya adik misalnya, kemudian dia menyusui, ada anak laki-lakinya di situ, maka itu juga diperbolehkan. Kalau di hadapan laki-laki ajnabi ya nggak boleh sama sekali. Ini peringatan bagi kaum ibu. Kaum ibu ini terkadang dia merasa udah nggak malu-malu lagi kalau menyusui, itu dianggap sesuatu hal yang biasa. Terkadang dia menyusui anaknya di depan umum. Ini di majelis umum misalnya sedang ramai duduk-duduk, ada laki-laki, ada perempuan, anaknya minta nyusu, langsung disusui gitu saja, tidak ditutup, tidak ditutupi. Ini terkadang sering terlihat secara tidak sengaja, sering terlihat ada perempuan-perempuan seperti itu, terutama perempuan-perempuan yang memang tidak belajar ilmu agama. Orang-orang umum itu banyak yang begitu. Dia tidak peduli, dianggap kalau menyusui anak itu udah nggak ada masalah, namanya juga menyusui anak. Orang itu dianggap suruh maklum sajalah, namanya juga menyusui bayi. Itu ada ketentuan syaraknya. Kalau dia di rumah yang ada cuman laki-laki mahram, mungkin saja dia membukanya. Tetapi kalau dia di hadapan umum, ada laki-laki ajnabiyah di sana, kalau di situ hanya perempuan saja, itu nggak ada masalah, karena perempuan kemarin boleh memandang perempuan lain yang sejenis, sama-sama perempuan, selain anggota badannya di antara pusar dan lutut. Maka kalau sesama perempuan, kemudian perempuan itu langsung menyusui anaknya di hadapan mereka, nggak ada masalah. Tetapi jika itu di tempat umum yang di situ banyak laki-laki ajnabi, maka nggak boleh bagi perempuan itu untuk menyusui anaknya dengan membuka dengan membuka dadanya misalnya. Itu tidak diperbolehkan. Maka kalau di depan umum ya dia harus cari tempat yang sepi, atau misalnya dia memakai kerudung yang besar, kemudian ditutupi, anaknya menyusu kemudian ditutup dengan kain atau kerudungnya, sehingga sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Mestinya seperti itu. Meskipun ini hal yang seakan-akan remeh, tetapi nyatanya banyak kaum perempuan yang melalaikannya. Seakan-akan dianggap sebagai hal yang biasa kalau seorang perempuan sedang menyusui, itu dimanapun tempat bisa untuk menyusui, meskipun di situ ada laki-laki ajnabi, laki-laki lain yang bukan mahramnya atau bukan suaminya. Ini harus diwaspadai, jangan lagi ada perempuan yang seperti itu, dan harus kita ingatkan jika ada yang seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang laki-laki boleh memandang bagian tubuh mahramnya atau amatnya yang berstatus menikah selain pada bagian tubuh antara pusar dan lutut. Kalau di antara pusar dan lutut itu tidak boleh. Maka kaum perempuan juga harus hati-hati. Terkadang banyak juga perempuan yang di hadapan anak laki-lakinya atau di hadapan bapaknya, dia sudah dewasa, kemudian di hadapan bapaknya dia buka misalnya pahanya, atau dia pakai celana pendek misalnya di hadapan ayahnya, di hadapan anak laki-lakinya, di hadapan saudara perempuannya, itu nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena
akan terlihat bagian di antara pusar dan lutut, dan itu nggak boleh dilihat meskipun oleh mahramnya sendiri. Karena ini juga masih banyak terjadi. Perempuan-perempuan dalam rumah terkadang dia pakaiannya semaunya sendiri, termasuk antar perempuan. Termasuk antar perempuan, mentang-mentang itu pondok putri misalnya, kemudian di dalam pondok, di dalam asrama, kemudian pada pakai celana pendek. Yang dilihat oleh sesama perempuan nggak boleh. Nggak boleh. Kalau pahanya terlihat, dilihat perempuan, sesama perempuan nggak boleh. Atau seorang perempuan di dalam rumahnya sendiri, ada bapaknya, ada anak laki-lakinya, ada saudara perempuannya, maka dia nggak boleh membuka bagian antara pusar dan lututnya. Itu tetap harus dijaga, harus ditutup bagian pusar dan lututnya. Hal-hal yang seperti ini, hal yang terlihat sederhana dan remeh, tetapi ternyata banyak perempuan yang mengabaikannya. Banyak perempuan yang mengabaikannya, dan kita melihat fakta-fakta di lapangan yang seperti itu. Terkadang santri juga tidak paham, seakan-akan kalau sama-sama laki-lakinya atau sama-sama perempuannya, kemudian dia bebas membuka apa saja di hadapannya. Seperti yang kemarin kita sampaikan. Padahal sudah kita jelaskan kemarin bahwa perempuan tidak boleh memandang perempuan lain bagian di antara pusar dan lututnya. Sebagaimana juga laki-laki tidak boleh memandang perempuan yang menjadi mahramnya itu bagian di antara pusar dan lututnya. Kalau di atasnya, misalnya rambutnya, kalau terhadap mahram, perempuan mahram, maka itu diperbolehkan. Memandang kakinya misalnya, maka itu diperbolehkan. Jika terhadap laki-laki, terhadap perempuan mahram, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, maka itu rincian hukumnya. Ini dijelaskan oleh muallif pada bagian yang ketiga. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagi perempuan juga begitu ya. Bagi perempuan itu juga memandang laki-laki itu juga boleh memandang seluruh badannya selain bagian antara pusar dan lutut. Perempuan memandang laki-laki itu juga yang tidak diperbolehkan memandang bagian tubuh laki-laki antara pusar dan lutut. Di atas pusar atau di bawah lutut, maka itu diperbolehkan bagi perempuan untuk melihatnya. Itu semuanya apabila dengan tanpa syahwat. Bolehnya itu jika dengan tanpa syahwat. Jika melihat dengan syahwat, maka itu nggak boleh. Meskipun kemarin pokoknya dengan syahwat, laki-laki melihat wajah perempuan ajnabiyah, bukan aurat, tapi kalau melihatnya dengan syahwat, maka hukumnya adalah haram. Laki-laki dengan laki-laki lain, dia boleh memandang di atas pusar, di bawah lutut. Tapi kalau dia memandangnya dengan syahwat, maka tetap hukumnya jatuh haram. Perempuan boleh memandang laki-laki di atas pusar, di bawah lutut. Yang nggak boleh di antara pusar dan lutut. Itu jika tanpa syahwat. Jika melihat wajahnya dia syahwat, atau melihat dadanya laki-laki kemudian dia timbul syahwat, maka di sini hukumnya haram. Syahwat kemarin sudah kita jelaskan, artinya ketika dia memandangnya muncul kenikmatan tersendiri, muncul sesuatu yang enak, senang, itu namanya kamu telah memandangnya dengan syahwat. Kalau biasa-biasa saja nggak muncul rasa itu, maka berarti kamu memandangnya tanpa syahwat. Kalau memandang pada batas yang diharamkan, maka dengan syahwat atau tanpa syahwat, itu hukumnya adalah haram. Misalnya perempuan memandang laki-laki badannya di antara pusar dan lutut tanpa syahwat, hukumnya haram. Misalnya laki-laki memandang perempuan ajnabiyah
selain wajah dan kedua telapak tangannya, melihat rambutnya misalnya, melihat kakinya tanpa syahwat, itu hukumnya juga haram. Kenapa? Karena yang dilihat adalah aurat. Kalau misalnya laki-laki memandang ibunya atau anak perempuannya atau saudara perempuannya, bagian di antara pusar dan lututnya, meskipun tidak syahwat, hukumnya tetap haram. Tapi jika di atas pusar di bawah lutut, maka tidak haram jika tanpa syahwat. Jika dengan syahwat, maka hukumnya tetap haram bagi yang memandangnya, bukan bagi yang dipandang. Jadi yang dipandang tidak terkena dosa karena di sini dia sudah sudah menutup auratnya sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan di dalam syariat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa laki-laki itu tidak boleh, bahwa perempuan tidak boleh melihat bagian tubuh laki-laki selain wajah dan kedua telapak tangan, seperti hanya laki-laki memandang perempuan, ini adalah pendapat yang tidak benar sama sekali. Karena ada pendapat yang mengatakan itu, perempuan juga nggak boleh melihat tubuh laki-laki selain wajah dan kedua telapak tangannya. Pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang keempat. Warabi'u an-nadharu li ajlin nikah fayajuzu ilal wajhi wal kaffain. Yaitu melihat seorang perempuan, tentu ajnabiyah ini. Karena apa? Tujuannya adalah untuk nikah. Jadi ada hajat untuk dinikahi. Maka boleh bagi laki-laki untuk memandang wajah dan kedua telapak tangannya. Jadi boleh memandang pada wajah dan kedua telapak tangannya. Itu untuk laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan. Misalnya seseorang laki-laki muda atau tua juga boleh, nggak harus muda, akan menikahi seseorang perempuan, maka ini sudah serius ya, bukan hanya sekedar main-main, tetapi dia sudah berniat untuk menikahi seorang perempuan, bertekad kuat, itu dia ingin menikahi perempuan itu. Maka di sini boleh bagi dia untuk memandang wajah dan kedua telapak tangannya. Bahkan meskipun tidak dinikahi pun ini boleh. Hanya saja jika dia ingin untuk menikahinya, di sini hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi pada dasarnya yang sudah kita jelaskan kemarin, kita laki-laki melihat perempuan ajnabiyah itu kan dibolehkan memandang wajahnya, juga memandang kedua telapak tangannya, itu boleh. Karena wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurat. Tetapi jika seorang laki-laki itu sudah memiliki niat untuk menikahi seorang perempuan tertentu, maka memandang di sini nazar ini hukumnya menjadi sunnah. Jadi disunnahkan untuk memandangnya jika seorang laki-laki itu ingin menikahi seorang perempuan. Jika agar tidak salah, nanti setelah nikah ternyata beda dengan yang diharapkan. Jadi dia sudah mau menikahinya, begitu menikah ternyata salah orang. Karena sering terjadi juga akhir-akhir ini, setelah menikah lama ternyata sama-sama laki-laki yang dinikahi. Itu karena iya kan, dalam berita-berita muncul yang dinikahi ternyata laki-laki. Nah,
Bisa juga seseorang kecewa ketika dia menikah, dikira itu dia orangnya, ternyata setelah menikah wajahnya dilihat ternyata bukan. Ternyata di Facebook itu foto orang lain misalnya. Fotonya artis ditampilkan, dikira cantik, kemudian ketika menikah dia percaya dengan apa yang ada di Facebook itu foto dia cantik dan sebagainya. Ketika sudah nikah dia pede aja, udah nggak usah pakai lihat-lihatan, langsung aja menikah. Ternyata apa? Setelah menikah ternyata beda dengan yang di Facebook yang ditampilkan. Orangnya ternyata jelek dan seterusnya. Maka ini apa? Islam tidak menginginkan seperti itu. Kalau seseorang memang sudah berniat tekad untuk menikah, maka silahkan untuk melihatnya, melihat pada wajah dan kedua telapak tangannya. Meskipun misalnya si perempuannya itu tidak mau untuk dilihat, tetapi bisa tetap dia boleh untuk melihatnya. Misalnya dengan cara apa? Ya dengan cara apapun. Melihat ini tidak harus didekati begini atau dilihat telapak tangannya, tetapi misalnya dengan cara, biasanya orang tuanya ada tamu laki-laki yang mau melamarnya, disuruh menghidangkan air misalnya, agar bisa melihatnya, oh itu orangnya, dan seterusnya. Itu namanya nazar, melihat pada wajah dan kedua telapak tangannya. Karena wajah dan kedua telapak tangan itu dianggap sudah mewakili dari anggota badan lainnya. Kalau sudah melihat wajahnya, sudah tergambar seluruhnya, atau terlihat telapak tangannya, maka sudah tergambar seluruh dari badannya perempuan tersebut. Nah, ini. Jadi tidak boleh kemudian melihat selain wajah dan kedua telapak tangannya. Karena ada sebagian orang yang salah paham juga, ketika sudah proses lamaran, sudah khitbah, kemudian dia semaunya sudah khitbah, kemudian dia buka bagian selain wajah dan kedua telapak tangannya. Bahkan ada yang lebih parah, kalau sudah lamaran dianggap sudah jadi istrinya. Itu ada yang seperti itu, sudah khitbah kemana-mana sudah boncengan, sudah berkholwat kemana-mana, sudah seakan-akan suami istri. Itu juga tidak benar, apalagi sampai membuka auratnya di hadapan calonnya itu. Karena sebelum akad, tentu dia belum statusnya bukan suami istri. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini waktu sudah habis. InsyaAllah bagian yang kelima, 6 dan 7 akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.